Oke, jadi ini adalah Tecno Pova 5 yang harganya 2,2 juta tapi speknya gila sih ya. Jadi chipset memang dia masih sama pakai Helio G99 tapi baterainya 6000 mAh, support fast chargingnya 45 watt, 120 Hz IPS 6,78 inch Full HD display. Terus juga ada NFC, ada gyroscope-nya yang ini hardware ya, bukan virtual, dan 45 watt smart charge-nya ini karena baterainya 6000 mAh kan gede banget ya. Jadi dia ada fitur reverse charging 10 watt. Bisa jadi power bank juga, 2,2 juta harganya. Kadang saya bingung ya sama teknik marketingnya grup Transition Holding ini. Karena sesama grupnya itu kayak kanibalan, saling bunuh-bunuhan. Ada Itel, Infinix, Tecno ini. Ya Itel memang kelasnya itu di entry level. Biasanya range harganya itu mentok di 2 juta, nggak pernah 2 juta ke atas. Infinix ada yang sampai 3 juta, tapi Infinix itu kayak lebih all-rounder. Dan Tecno mirip-mirip speknya kayak Infinix, tapi dia kelasnya itu ditujukan kepada gamers. Makanya desainnya ini kayak desain-desain gaming. Dan dia juga collabs dengan Free Fire. Nah si Infinix biasanya collabsnya sama Mobile Legends. Tinggal Itel ini aja sih ya. Itel mungkin collabs dengan Tetris atau Zuma oke lah. Oh ya, harga 2,2 jutanya tadi kita udah dapat varian yang paling tingginya ya. Dengan 8 GB 256. Jadi dia udah bikin standar baru. Nggak ada lagi yang namanya 8128 di kelas 2 jutaan kecil. Emang gila sih grupnya Tecno ini. Dan di dalam paket pembeliannya mirip-mirip sama yang kita bahas kemarin, Tecno Pova 5 Pro karena ini versi Free Fire. Jadi kita dapat kayak semacam gift card yang bisa di-redeem di websitenya ini. Kalian tinggal gosok aja, dan kemarin saya sempat giveaway kan ya untuk cardnya. Yang ini diminta sama adik saya yang Alfat ya, karena dia masih main Free Fire jadi nggak bisa saya kasihin. Terus kita juga dapat stiker Free Fire sama juga kayak yang versi Pro kemarin, buku panduan, dan ini HP-nya ya. Dan ada beberapa speknya di sini, kameranya 50 megapiksel. Cuman yang di Pro kemarin sih kameranya menurut saya ya oke di kelas 3 jutanya aja. Apakah ini dengan 2,2 juta kameranya bakal ya lebih baik dibandingkan yang Pro? Kayaknya enggak ya. Tapi nanti kita bandingkan juga deh. Lanjut di boxnya kita dapat SIM ejector, terus juga dapat transparent case sama juga kayak versi Pro, dan ada kabel Type A to Type C plus. Nah, support HP-nya kan 45 watt, jadi kita dapat adapter yang 45 watt yang secara dimensi ini kayaknya mirip-mirip sama yang Pova 5 Pro kemarin. Ini harusnya adapter yang dipakai orang Indonesia. Kalau yang di Pro kemarin kita dapatnya kayak adapter luar negeri. Padahal di boxnya itu udah bikinan Indonesia. Dan sama juga kalau saya perhatikan di boxnya ini, nah ini kan ada Android 11 ya. Padahal udah saya coba lihat keduanya ini pakai Android 13. Mungkin lupa ngeprint mungkin ya. Untuk yang kita bahas ini warnanya adalah Mecha Black, dan dia ada 3 varian warna yang nanti editor tolong di pop upin ya warna-warnanya ya. Sekarang kita bahas dulu untuk desainnya, mungkin kita bandingkan sama versi Pro ya. Karena sekilas kayak mirip tapi ada bedanya. Jadi ini Pova 5 non Pro dan ini yang Pro. Wah. Kalau kalian suka yang mana nih? Saya sih suka yang Pro ya. Yang Pro ini bagian tengahnya kayak bulat. Jadi seolah-olah dia ada wireless chargingnya, walaupun dia memang nggak support wireless charging ya. Terus yang Pro ini kemarin kita udah tes kalau dia ada 4 backlight effectnya. Yang non Pro kita coba lihat ya. Karena kalau di boxnya tetap ada backlight effectnya tapi ada beberapa garis. Kita coba lihat nanti untuk kameranya sama, dia 50 megapiksel plus lensa bonus cuman 0,8 megapiksel depth. Terus di bagian sini juga ada flash serta ada logo Lenovo Legion ya. Beda ya. Malah logonya Razer sebenarnya ya, bukan Legend ya. Tapi kayak ya hiasan aja untuk menandakan kalau dia ini HP gaming. Dan bentuknya ini dia dibikin kayak seolah-olah transparan gitu ya. Sayangnya nggak ada part yang nembus. Kalau ada part yang nembus sih, wah akan terlihat lebih futuristik lagi. Kita coba lihat untuk yang non Pro ini apakah wah sama ya. Jadi magnet fingerprint juga sama kayak yang Pro. Oke, sekarang kita coba nyalain si Tecno Pova 5-nya. BTW untuk chipset dia memang ya kayak udah males aja saya ngebahasnya karena dari tahun lalu saya ngebahas chipset MediaTek Helio G99. Tecno Pova 5 non Pro ini juga pakai MediaTek Helio G99. Dan kalau dibilang dia yang paling murah dengan Helio G99 sebenarnya enggak, karena ketika saya lihat di e-commerce tadi ada HP mereknya itu Leoyah. Itu 1,4 juta. G99 dia pakai AMOLED 90 Hz, tapi jualannya itu aja. Sementara untuk Tecno Pova 5 ini udah 8256 dan sensor-sensornya seperti yang saya sebutkan tadi dia udah lengkap. Sambil nunggu booting kita coba lihat untuk bagian kanannya mirip ya. Non Pro, oh beda ternyata. Yang Pro itu
Volume up and down-nya itu jadi satu. Kalau ini ada terpisahnya kayak gini untuk side mounted fingerprint-nya, sama bagian bawah mirip. Jadi ada mic, ada mikrofon, speaker, type C, bagian atas. Wow, speakernya beda ya. Untuk yang Pro ini dia ada 3 grillnya, dan yang non Pro dia ada 2. Jadi kayak seolah-olah menunjukkan yang Pro ini lebih kencang. Tapi nanti kita tes lah untuk audionya. Di bagian kirinya sama, jadi ada SIM tray yang isinya itu dual SIM yang nggak support sama expandable SD card. Oke, sekarang kita coba install beberapa aplikasi untuk hands-on si Tecno Pova 5. Oke, jadi HP-nya udah selesai kita instalasi dan coba kita lihat ya, karena dia versi Free Fire, wallpapernya masih sama. Jadi kalau misalkan kita turn off kayak gini, dia bakalan berubah wallpapernya itu special editionnya Free Fire, ada beberapa karakter. Sekarang kita coba untuk fingerprintnya, wah sama-sama cepat walaupun ini bukan versi yang Pro. Dan untuk iOS-nya juga mirip sama varian yang Pro. Untuk frame, coba kita lihat frame-nya ini lebih tebel mana. Kalau saya perhatikan sih kayaknya mirip ya sekilas ya. Ya. Jadi untuk frame bagian depan sayangnya untuk yang Pro nggak lebih tipis dibandingkan dengan yang non Pro. Terus untuk punch hole-nya atau selfie kameranya dia memang mirip, tapi secara resolusi versi Pro lebih gede ya dengan 16 megapiksel. Mungkin kita cobain langsung lah sambil kita coba bandingkan dengan varian yang Pro. Sekarang kita coba dulu untuk kameranya. Dan kalau kita lihat emang ada perbedaan ya. Di varian Pro itu dia lebih natural, jadi kulit saya terlihat lebih kuning dan realnya memang seperti ini. Kulit saya itu kuning-kuning busuk ya. Dan ini yang 8 megapiksel punyanya non Pro itu dia lebih pucat aja. Jadi skin tone-nya kalau saya sih lebih suka yang varian yang Pro ya. Sekarang kita cobain 50 megapikselnya yang Pro, terus habis itu nggak pakai 50 megapiksel, habis itu kita pakai optical zoom 2 kalinya. Sekarang kita bandingkan sama varian yang non Pro. Ini juga pakai 50 megapikselnya sama, habis itu kita matikan. Habis itu kita pakai 2 kalinya. Sets. Sekarang kita bandingkan. Dan untuk image processingnya saya lebih suka yang Dimensity 680 sih, atau yang Pro ya. Karena sebenarnya ini kan nggak terlalu hitam nih, jadi ada coklat-coklatnya. Nah kalau di yang non Pro itu dia langsung jadi kayak hitam gitu. Ini kan masih ada coklatnya gitu ya. Jadi naturalnya lebih dapat varian yang non Pro. Sebentar, ini kalau misalnya kita pakai yang zoom. Nah ini kalau kalian lihat yang non Pro itu lebih hitam aja, ini lebih ada teksturnya gitu, jadi ada hitam kecoklat-coklatannya. Sekarang kita cobain videonya dan kita coba di luar aja ya, biar kita bisa lebih explore. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera dari Tecno Pova 5 series. Sebelum saya kasih tahu mana yang Pro dan mana yang non Pro, coba kalian tebak dulu mana kira-kira yang Pro dan mana yang non Pro ya. Ini saya gunakan untuk jalan kira-kira seperti ini di resolusi 2K 30 fps BTW ya. Nah, kalau misalkan di bagian belakang ini terlihat lebih ngeflat ya. Tuh, dynamic range-nya lebih bagus yang kiri. Jadi buat kalian jawab yang kiri, ya yang kiri itu adalah yang Pova 5 Pro ya. Walaupun sama-sama ngeflatnya, dan kalau misalkan backlight kira-kira seperti ini, tapi di Pro itu detail-detail di rumah bagian belakang, detail-detail kayak bagian apa sih namanya yang dekat atap tuh, itu masih ada kayak lipetannya gitu. Sementara yang non Pro langsung nge-white flat putih gitu ya. Dan kalau digunakan untuk jalan sih sama aja, sama-sama agak geternya karena ini kita nggak aktifkan fitur steady-nya. Dan kalau pakai fitur steady kira-kira seperti ini. Di non Pro yang kanan itu muka saya jadi lebih warnanya agak hilang putih, sementara yang di kiri itu jadi kayak agak lebih coklat dan ngezoom dia ya. Jadi ini tangan saya udah bener-bener paling depan tapi ngezoom banget. Walaupun orientasinya portrait jadi headroomnya agak berkurang, tapi kalau digunakan untuk jalan dia jauh lebih stabil ketimbang yang tadi sih ya. Kira-kira seperti ini. Kalau kalian pilih yang mana? Wah, langitnya kelihatan lebih detail di yang Pro ya, walaupun pakai fitur steady-nya. Dan sekarang ini kualitas kamera belakangnya di resolusi 2K 30 fps-nya ya. Sama-sama sekinya, cuman kalau perkara warna merahnya itu iya, naturalnya lebih natural di varian Pro. Jadi warna merahnya di sini kan kayak lebih agak ke pink kalau di layarnya ini ya. Tapi kalau yang di Pro merahnya itu merah-merah mateng gitu. Tapi nanti dipindah di PC gimana, kita coba lihat lah. Tapi kalau di layarnya ini merahnya lebih bagus di varian yang Pro. Kalau digunakan untuk jalan sama-sama shaky-nya kira-kira seperti ini. Nah, hijaunya rumput nih juga kelihatan. Tanahnya itu jadi lebih coklat di Pro. Kalau yang non Pro itu tanahnya jadi agak putih.
Untuk dynamic range juga yang Pro saya lebih suka warnanya. Tuh ya. Sekarang kita coba untuk steady-nya kalau kamera belakang. Oke, ini fitur steady-nya sama-sama angle-nya sama-sama nge-crop-nya mirip juga angle-nya ya. Dan kalau misalkan kanan kiri di steady ini masih ada jitternya, atas bawah juga masih ada jitternya. Tapi kalau kita gunakan untuk jalan, ya dia lebih stabil aja. Terus coba kita zoom objek. Kalau kita pakai resolusi 1080p ini, mana yang lebih bagus? Untuk fitur stabil, asalkan nggak terlalu kenceng masih oke sih ya. Untuk objeknya juga sama kalau untuk detailnya, cuman warnanya aja saya lebih suka di varian Pro, yang berarti membuktikan Dimensity 6080 ISP atau Image Signal Processing-nya lebih bagus. Dan di situ ada suara Pak Tukang lagi beres-beres. Jadi kalau suara saya masih bisa kedenger, noise cancellingnya masih cukup oke berarti. Lanjut untuk storage yang 256GB-nya ini dia pakai UFS 2.2 ya. Jadi sequential read-nya itu ada di 1000 Mbps. Tapi yang unik tadi saya tes Antutunya ini G99 420.000. Apa yang unik? Karena kemarin saya ngetes yang Pro ini dia dapatnya itu di bawahnya G99 tuh. Ya kan? Nggak ketukar kan ini ya? Nggak. Pro itu yang bulatnya tengah, yang non Pro yang nggak ada bulat tengah. Tapi skornya lebih tinggi. Ini kalau kalian lihat versi Antutunya juga sama ya. Antutu 10.07.0B7. Sama versi Antutunya, tapi G99 ini menyalip Dimensity 6080 di Tecnopova 5. Apakah benar seperti itu? Karena ini video unboxing, nanti aja ya. Pas reviewnya kita bahas apakah benar skornya ini si Dimensity di Tecnopova 5 Pro gak lebih kencang dibandingkan G99 di Tecnopova 5. Sekarang coba kita lihat untuk fitur game space-nya ya. Apakah sama dengan versi yang Pro? Apakah dia ada bypass charging juga? Wah sayangnya untuk versi yang non Pro dia nggak ada bypass charging. Mungkin saya bukain sekalian yang Pro ya, biar kalian bisa langsung tahu perbandingannya. Jadi untuk nah ini jadi inget ya, yang kanan ini yang Pro, yang kiri adalah non Pro. Yang nggak ada adalah fitur bypass charging. Terus yang penting itu sih ya, bypass charging, karena kalau digunakan game dia enak banget. Baterainya nggak cepet panas kalau pakai bypass charging, karena dia ngecasnya itu nggak ke baterai, langsung ke sistem. Gampangnya kayak ke motherboard gitu lah. Jadi kalau kalian baterainya tinggal 20% dan pengen ngegame, tinggal diaktifin aja fitur bypass chargingnya. Terus coba kita lihat untuk fitur special function-nya apakah sama juga. Wah jelas beda ya. Kalau di versi yang Pro, special function-nya ini ada fitur backlight effect-nya. Walaupun kita coba kemarin ketika incoming call WhatsApp dia cuma nyala 2 kali. Nah di versi non Pro walaupun dia mirip-mirip ya, harusnya ini kalau dikasih di sini oke sih ya. Sayangnya dia memang nggak ada glimpse. Kalau di Nothing Phone itu namanya glimpse. Glimpse of us. Bukan glimpse of us ya. Tapi ini nggak ada backlight effect-nya, tapi untuk fitur-fitur lain masih sama, minus di backlight effect aja sih ya. Kalau untuk haptic feedback keduanya sama sih ya, feel-nya ya masih kelas harganya lah, nggak ada yang spesial untuk haptic feedback-nya. Tapi sekarang saya mau coba untuk YouTube, kira-kira walaupun sama IPS-nya bagus mana sih ya. Kalau untuk upscale keduanya sama-sama di resolusi 1440 mentoknya, dan sayangnya keduanya memang nggak ada fitur XDR ya. Walaupun kontennya XDR, tapi kalau hardware-nya nggak support XDR yang nggak bisa. Oke, ini kira-kira untuk kualitas layarnya. Coba kalian tebak mana yang Pro dan mana yang non Pro. Coba saya zoom dikit. Wah bukan saya zoom sih, saya deketin ke kamera. Nah, kira-kira kayak gini untuk kualitasnya. Kalau menurut saya ya, saya pun juga lupa yang Pro yang mana. Tapi kalau menurut saya yang Pro harusnya yang kiri ya. Karena dia chipsetnya lebih bagus, seharusnya processing gambar displaynya juga lebih bagus. Karena kayak lebih, waduh iklan lagi. Karena kelihatan sih ya, jadi kalau kalian perhatikan, nah warna hijaunya itu lebih hijau. Entah kalau di kamera kelihatan atau enggak ya, tapi kalau di mata ini kelihatan. Hijaunya itu lebih hijau yang versi yang Pro. Bagian gelap juga lebih bagus di versi Pro. Kalau yang non Pro ini kayak lebih pudar sih. Kalau untuk audio sekarang keduanya sama-sama stereo sebenarnya. Coba ini yang Pro ya, kita coba full 100%. Kayak gini suaranya masih oke, nggak 100%, nggak terlalu gembret suaranya. Sekarang kita coba yang non Pro, sama-sama stereo. Lebih powerful yang Pro sih ya ketimbang yang non Pro. Tapi untuk karakter suaranya sama, dia kayak lebih
Jadi gampangnya kalau yang non pro ini kayak di volume 100%, yang di pro itu kayak volume 120%. Jadi dia lebih powerful. Untuk yang non pro nggak kutukarkan ya. Jadi untuk yang non pro sensornya lengkap. Jadi karena dia collab dengan Free Fire, jadi gyroscope-nya harus ada ya. Karena kalau main game kan, main game-game kayak PUBG M, terus Free Fire itu kalau bisa nembak kan enak kalau pakai hardware gyro. Jadi ini pakai hardware aman. Terus untuk sensor-sensor lain dia juga ada, karena kemarin ada HP yang harganya mirip ini, tapi dia nggak ada ambient light dan juga proximity sensor. Nggak ada NFC juga ya. Nggak tahu HP mana, lupa saya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya hands on dari si POVA 5 dan juga kita bandingin dikit-dikit dengan POVA 5 Pro untuk reviewnya nanti keduanya. Jadi satu video aja kita bandingkan dari semua sisi. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang Tecno POVA 5 atau Tecno POVA 5 Pro, silahkan tulis di kolom komentar aja, nanti di reviewnya akan saya jawab. Bedanya apa varian yang non Pro sama yang Pro? Persamaannya sama-sama magnet fingerprint tuh. Kalau kalian lihat benar-benar cepet banget ya. Wah, harus pakai case sih. Nah, walaupun secara garis desain dia kayak mirip, sebenarnya beda. Jadi yang non pro itu nggak ada backlight effectnya, yang pro ini ada backlight effectnya. Kalau soal kamera sama-sama 50 megapiksel, walaupun secara ISP atau image signal processing saya lebih suka Dimensity 6080 ketimbang MediaTek Helio G99, kayak warnanya itu lebih keluar, lebih natural, layarnya pun juga sama, tadi udah kita lihat. Varian yang Pro lebih bagus, speaker juga Pro lebih bagus, cuman selisih harganya emang lumayan ya. Selisihnya itu kalau yang non Pro 2,2 juta, yang Pro itu 2.999. Jadi selisihnya sekitar hampir 800 ribu lah. Kira-kira kalau kalian dikasih pilihan sebelum saya upload video reviewnya, kalian bakalan pilih yang non Pro atau yang Pro? Tulis di kolom komentar ya. Saya Nikes Tebri and see you on the next video. Bye-bye!